Malam itu seharusnya menjadi perayaan 3 tahun hubungan Rela dan Aris. Restoran di lantai 50 itu menyuguhkan pemandangan lampu-lampu kota yang berkelap-kelip seperti hamparan berlian. Aris, dengan senyumnya yang selalu memabukkan, baru saja menggenggam tangan Rela di atas meja, memberikan sebuah kotak bludru merah kecil yang isinya belum sempat terucap. Namun, takdir tidak pernah meminta izin untuk memutarbalikkan keadaan. Hujan turun sangat deras saat mereka perjalanan pulang. Wiper mobil bekerja keras menyapu air dari kaca depan, tapi jarak pandang tetaplah buruk. Di persimpangan jalan yang gelap, sebuah truk kontainer mengalami remblong dan menghantam sisi kanan mobil mereka dengan hantaman logam yang memekakkan telinga. Detik itu, dunia rela berhenti. Suara kaca pecah, bau bensin yang menyengat, dan jeritan pendek Aris sebelum semuanya menjadi hitam. Rela terbangun di rumah sakit 3 hari kemudian dengan luka memar di sekujur tubuh, namun Aris mendapatkan luka yang jauh lebih permanen. Pecahan kaca depan mobil menembus kedua bola mata Aris, merusak jaringan saraf secara fatal. "Rela, kamu di sini?" Suara Aris terdengar parau dan gemetar. Rela mendekat ke ranjang Aris. Pria yang dulunya penuh percaya diri, seorang arsitek muda dengan masa depan gemilang yang sangat mengandalkan penglihatannya untuk menggambar sketsa, kini terbaring dengan perban tebal melilit matanya. "Aku di sini, sayang. Aku tidak akan pergi," bisik Rela sambil menggenggam tangan Aris yang dingin. Minggu-minggu berikutnya adalah neraka bagi mereka. Saat perban dibuka, dokter memberikan vonis yang paling ditakuti. Kebutaan total permanen, kecuali ada pendonor kornea yang cocok dalam waktu dekat. Namun, daftar tunggu pendonor sangat panjang, bisa memakan waktu bertahun-tahun, sementara saraf mata Aris mulai mengalami atrofi yang bisa membuatnya buta selamanya tanpa harapan operasi. Perubahan kepribadian Aris sangat drastis. Pria yang ceria itu berubah menjadi sosok yang pemurung, pemarah, dan sering berteriak dalam kegelapannya. Ia sering melempar piring atau barang apapun yang bisa ia jangkau saat ia gagal melakukan hal sederhana, seperti menuangkan air ke dalam gelas. "Untuk apa aku hidup, Rela? Aku ini arsitek. Tanganku tidak berguna jika mataku tidak bisa melihat garis," teriak Aris suatu malam, suaranya pecah oleh isak tangis yang memilukan. Rela hanya bisa memeluknya dari belakang, membiarkan kemejanya basah oleh air mata Aris. Setiap tetes air mata Aris terasa seperti sayatan di jantung Rela. Ia mencintai pria ini lebih dari ia mencintai kebahagiaannya sendiri. Baginya, Aris adalah pusat semestanya. Melihat Aris kehilangan semangat hidup adalah siksaan yang lebih berat daripada luka fisik manapun. Rela mulai kehilangan nafsu makan dan berat badannya turun drastis. Pikirannya hanya tertuju pada satu hal, bagaimana cara mengembalikan cahaya ke mata Aris? Ia mendatangi dokter spesialis mata yang menangani Aris, Dr. Gunawan, secara pribadi. "Dokter, apakah benar-benar tidak ada cara untuk mempercepat proses donor?" tanya Rela di ruang praktik yang dingin. Dr. Gunawan menghela napas panjang. "Daftar tunggu nasional sangat panjang, Rela. Kecuali ada donor hidup yang bersedia secara sukarela, walaupun itu sangat jarang terjadi karena risikonya besar, kita hanya bisa menunggu keajaiban." "Donor hidup," mata Rela bergetar. "Apakah itu mungkin? Maksudku, bisakah seseorang mendonorkan satu atau kedua matanya saat mereka masih hidup?" Dokter itu terdiam sejenak, menatap Rela dengan pandangan menyelidik. Secara medis bisa dilakukan, tapi secara etika dan hukum sangat rumit. Dan tentu saja, si pendonor akan kehilangan penglihatannya sendiri. "Rela, jangan katakan padaku bahwa kamu..." Rela tidak menjawab. Ia menatap telapak tangannya sendiri. Selama ini, ia selalu menganggap dunia ini indah karena ia bisa melihat senyum Aris. Jika Aris tidak bisa tersenyum lagi, untuk apa ia memiliki mata ini? Keindahan apa yang layak dilihat jika orang yang paling ia cintai hanya melihat kegelapan? Malam itu, Rela berdiri di depan cermin kamar mandi rumah sakit. Ia menatap matanya sendiri, mata yang berwarna coklat jernih, mata yang selalu dikatakan Aris sebagai bagian favorit dari wajahnya. Ia membayangkan Aris kembali menggambar, kembali melihat matahari terbit, dan kembali menatapnya dengan penuh cinta. Keputusan itu diambil bukan karena logika, tapi karena cinta yang sudah melampaui batas kewajaran. Rela memutuskan untuk memberikan matanya kepada Aris. Ia tahu ini gila.
Ia tahu dunianya akan menjadi gelap gulita selamanya. Namun, baginya, satu pasang mata yang bisa melihat dunia jauh lebih berharga jika dimiliki oleh Aris daripada jika ia simpan sendiri sementara Aris layu dalam keputusasaan. Rela mulai mengurus segala dokumen secara diam-diam. Ia memasukkan alasan kepada orang tuanya dan Aris, mengatakan bahwa ia mendapatkan telepon dari bank donor yang menyatakan ada kecelakaan beruntun yang menghasilkan donor anonim untuk Aris. Aris, mereka menemukan donornya, kata Rela suatu pagi dengan nada suara yang dibuat seceria mungkin, meski hatinya berdegup kencang karena ketakutan yang luar biasa akan masa depan yang gelap. Benarkah? Siapa? Bagaimana bisa secepat ini? Aris tampak terbangun dari mati surinya. Ada binar harapan yang sudah lama hilang di wajahnya. Seseorang yang sangat baik hati, yang ingin kamu melihat dunia lagi. Operasinya dijadwalkan lusa, bohong Rela. Rela menghabiskan hari terakhirnya sebelum operasi dengan menyimpan setiap detail di ingatannya. Ia memandang langit biru yang cerah, memperhatikan warna-warna bunga di taman rumah sakit, dan yang paling penting, ia menatap wajah Aris selama berjam-jam saat pria itu tertidur. Ia ingin wajah itu menjadi citra terakhir yang terekam secara permanen di otaknya sebelum kegelapan abadi datang menjemput. Aku mencintaimu, Aris. Lebih dari cahaya, lebih dari dunia, bisik Rela di telinga Aris yang terlelap. Ia tidak sadar bahwa pengorbanan suci ini akan menjadi awal dari pengkhianatan yang paling menyayat hati dalam hidupnya. Di ambang kegelapan yang ia pilih sendiri, Rela masih percaya bahwa cinta akan selalu menemukan jalan pulang ke arah kejujuran. Aroma disinfektan yang tajam menusuk indera penciuman Rela, menciptakan rasa mual yang terus-menerus ia tekan di ulu hatinya. Lorong rumah sakit terasa lebih panjang dari biasanya, dan suara roda berangkar yang berdecit di atas lantai porselen terdengar seperti lonceng kematian bagi penglihatannya. Namun, setiap kali ketakutan itu muncul, Rela menoleh ke arah berangkar di sebelahnya. Di sana Aris terbaring, siap untuk menjemput kembali dunianya. Rela telah mengatur semuanya dengan sangat rapi. Ia memberikan instruksi ketat kepada tim medis dan Dokter Gunawan bahwa identitasnya sebagai pendonor harus dirahasiakan rapat-rapat. Ia menggunakan alasan bahwa ia ingin Aris mencintai dirinya apa adanya, bukan karena merasa berutang budi atau kasihan. Dokter Gunawan awalnya menolak keras, namun melihat keteguhan dan pengorbanan Rela yang begitu murni, beliau akhirnya luluh, meski dengan berat hati. Rela, kamu masih di sana? Suara Aris memecah keheningan lorong yang dingin. Tangannya meraba-raba ke samping, mencari pegangan. Rela segera menyambar tangan itu, menggenggamnya dengan kekuatan yang seolah ingin menyalurkan seluruh keberanian yang ia miliki. Aku di sini, Aris. Tepat di sampingmu. Jangan takut. Aku tidak takut pada operasinya, bisik Aris, suaranya bergetar oleh campuran antara kecemasan dan kegembiraan yang meluap. Aku hanya takut jika ini semua hanya mimpi. Aku takut saat bangun nanti, semuanya masih gelap. Tapi dokter bilang pendonor ini sangat cocok. Ini adalah keajaiban, bukan? Rela menelan ludah, tenggorokannya terasa kering seperti pasir. Iya, Aris, ini keajaiban. Seseorang yang sangat mencintaimu ingin kamu melihat lagi. Mereka berhenti tepat di depan pintu ganda besar bertuliskan, ruang operasi. Lampu merah di atas pintu itu belum menyala. Inilah saat-saat terakhir Rela bisa melihat Aris dengan kedua matanya sendiri. Ia menatap lekat-lekat setiap inci wajah Aris, garis rahangnya yang tegas, alisnya yang tebal, dan bibir yang sering membisikkan kata-kata manis padanya. Ia ingin memahat wajah itu di dalam batinnya, menjadikannya lentera saat ia melangkah ke dalam kegelapan nanti. Rela, Aris menarik tangan Rela mendekat ke wajahnya. Janji padaku satu hal. Setelah perban ini dibuka nanti, dan aku bisa melihat lagi, aku ingin wajahmu adalah hal pertama yang aku lihat secara jelas. Aku ingin melihat warna matamu yang indah itu, lalu aku akan memasangkan cincin yang tempo hari gagal aku berikan padamu. Aku akan menikahimu, Rela. Kita akan membangun rumah impian kita, rumah dengan banyak jendela besar agar cahaya selalu masuk. Air mata Rela jatuh tanpa suara, membasahi punggung tangan Aris. Kata-kata itu terdengar seperti musik paling indah sekaligus paling menyakitkan yang pernah ia dengar. Cahaya, pikir Rela pahit.
Aris akan mendapatkan cahayanya, namun bukan lewat jendela rumah mereka, melainkan lewat kornea mata yang saat ini masih bisa menangisinya. Aku janji, Aris, aku akan selalu ada untukmu, jawab Rela dengan suara tertahan. Ia tidak berbohong, ia akan selalu ada, meski mungkin nanti ia hanya bisa mendengar suara Aris tanpa bisa lagi melihat senyumnya. Pintu operasi terbuka. Perawat memberikan isyarat bahwa mereka harus segera masuk. Rela melepaskan genggaman tangannya perlahan. Rasanya seperti melepaskan bagian dari jiwanya. Sampai jumpa di sisi lain, sayang, bisik Aris sebelum brankarnya didorong masuk. Rela dibawa ke ruang persiapan yang berbeda. Ia mengganti pakaiannya dengan gaun operasi berwarna hijau pucat. Saat ia berbaring di atas meja operasi yang keras dan dingin, lampu besar di atasnya menyilaukan mata. Ia menatap cahaya lampu itu untuk terakhir kalinya, membiarkan pupil matanya mengecil karena intensitas cahaya yang begitu kuat. Ia tidak menutup mata sampai dokter anestesi menyuntikkan obat ke dalam infusnya. Hitung mundur dari 10, Rela, suara dokter Gunawan terdengar sayup. 10, 9, 8. Dalam hitungan kelima, bayangan wajah Aris muncul di benaknya. Dalam hitungan ketiga, ia membayangkan mereka berjalan di taman bunga. Dan pada hitungan terakhir, kesadarannya hilang, bersamaan dengan cahaya yang perlahan padam seperti lilin yang ditiup angin malam. Operasi berlangsung selama berjam-jam. Sebuah prosedur yang sangat teliti dan melelahkan. Di satu meja, tim medis mengambil dengan hati-hati jaringan yang akan memberikan harapan, dan di meja lain, mereka menanamkan harapan itu ke dalam rongga mata yang telah lama mati. Beberapa jam kemudian, Rela terbangun di ruang pemulihan. Hal pertama yang ia rasakan bukanlah rasa sakit fisik, melainkan sebuah kesadaran yang mengerikan. Ia mencoba membuka matanya, namun ia tidak merasakan apa-apa selain kegelapan yang pekat dan berat. Ada perban tebal yang melilit kepalanya. Ia mencoba menggerakkan tangannya untuk menyentuh wajahnya, namun perawat segera menahannya. Jangan disentuh dulu, Ibu Rela. Operasinya lancar, tapi Anda harus istirahat. Suara perawat itu terdengar lembut. Namun bagi Rela, suara itu terdengar seperti gema dari dunia yang jauh. Rela terdiam. Ia mencoba mengingat-ingat warna merah, biru, atau kuning. Namun yang muncul hanyalah hitam. Hitam yang absolut. Hitam yang tidak memiliki tepi. Ketakutan yang hebat sempat menyergapnya, perasaan klaustrofobia karena terkurung dalam tubuhnya sendiri. Namun, ia kemudian teringat Aris. Bagaimana dengan Aris? Tanya Rela dengan suara parau. Tuan Aris masih dalam observasi, tapi operasinya sukses besar. Dia akan segera pulih, jawab perawat itu. Rela menghela napas lega. Air mata kembali mengalir di balik perban itu, membasahi kain kasa yang menutupi matanya yang kini sudah tidak ada. Ia telah memberikan dunianya kepada pria yang ia cintai. Ia rela menjadi gelap agar Aris bisa menjadi terang. Ia percaya pada janji Aris. Ia percaya bahwa cinta pria itu akan menjadi mata baginya, penuntun jalan bagi langkah-langkahnya yang kini buta. Ia tidak pernah membayangkan bahwa mata yang ia berikan dengan penuh cinta itu, nantinya akan digunakan Aris untuk memandang wanita lain dengan penuh kekaguman, sementara dirinya hanya dianggap sebagai beban yang memalukan. Di dalam kegelapan itu, Rela tersenyum tulus, tidak tahu bahwa pengkhianatan sedang menenun jalannya di balik cahaya yang baru saja ia berikan. Dunia Rela kini bukan lagi tentang warna, melainkan tentang suara, tekstur, dan aroma. Bunyi detak jam dinding di kamar rumah sakit yang dulunya ia abaikan, kini terdengar seperti dentuman palu yang konsisten. Bau karbol dan obat-obatan menjadi penunjuk arah di mana ia berada. Namun, tantangan terberat Rela bukanlah kegelapannya, melainkan bagaimana ia harus menghilang dari hadapan Aris untuk sementara waktu. Sesuai rencana yang telah ia susun bersama Dr. Gunawan, Rela meminta untuk dipindahkan ke bangsal perawatan yang berbeda, jauh dari jangkauan Aris. Ia tahu bahwa Aris akan segera sadar dan hal pertama yang akan pria itu lakukan adalah mencari keberadaannya. Dokter, tolong katakan padanya bahwa saya harus pergi keluar kota secara mendadak, pinta Rela saat Dr. Gunawan memeriksa perbannya. Katakan ada urusan bisnis keluarga di Singapura yang tidak bisa ditunda. Katakan padanya saya akan terus menghubunginya lewat telepon. Dr. Gunawan menghela napas,
menatap pasiennya yang kini tampak begitu rapuh namun sekaligus sangat kuat. Rela, sampai kapan kamu mau menyembunyikan ini? Dia berhak tahu siapa yang menyelamatkan masa depannya. Tidak, Dok, sahut Rela tegas, meski suaranya sedikit bergetar. Jika dia tahu, dia akan merasa bersalah setiap kali dia menatap cermin. Saya ingin dia menikmati cahayanya tanpa beban. Saya butuh waktu untuk belajar berjalan sendiri sebelum dia melihat saya dalam keadaan seperti ini. Maka, dimulailah sandiwara itu. 2 hari setelah operasi, Aris mulai sadar sepenuhnya. Di sisi lain rumah sakit, Rela duduk di tempat tidurnya dengan tangan gemetar memegang ponsel. Ia sudah melatih suaranya agar terdengar ceria, meski matanya terbalut perban dan hatinya perih. "Halo, Aris? Sayang," ucap Rela saat sambungan telepon terhubung. "Wah, kamu di mana?" "Dokter bilang kamu harus pergi ke luar kota?" Suara Aris terdengar sangat bersemangat, namun ada nada kekecewaan di sana. "Operasinya sukses, Rela. Aku bisa merasakan cahaya di balik perban ini. Dokter bilang besok perbannya akan dibuka sebagian. Kenapa kamu tidak di sini?" Rela menggigit bibir bawahnya, menahan isak tangis agar tidak terdengar melalui mikrofon telepon. "Maafkan aku, Aris. Ayah tiba-tiba kolaps di Singapura, aku harus segera berangkat malam itu juga. Aku tidak mau membangunkanmu yang masih di bawah pengaruh obat bius. Tapi aku sangat senang mendengarnya. Aku akan segera kembali setelah urusan di sini selesai." "Cepatlah pulang, Rela. Aku ingin wajahmu menjadi hal pertama yang benar-benar kulihat," kata Aris tulus. Rela menutup telepon itu dan segera meledak dalam tangis yang teredam bantal. Ia merasa seperti pengkhianat, padahal ia adalah sang pemberi. Namun, ia merasa ini adalah jalan terbaik. Ia tidak ingin Aris melihatnya sebagai korban. 1 minggu kemudian, Rela diizinkan pulang ke apartemennya, sementara Aris masih harus menjalani masa pemulihan intensif di rumah sakit. Di apartemennya yang sepi, Rela memulai babak baru hidupnya yang penuh tantangan. Sesuatu yang dulunya sangat mudah, seperti menyeduh teh atau menemukan letak kamar mandi, kini menjadi misi yang mustahil. Rela menolak bantuan perawat sewaan. Ia ingin belajar sendiri. Ia meraba dinding, menghitung langkah dari tempat tidur ke dapur. 1, 2, 3, berat. Ia seringkali menabrak sudut meja atau menjatuhkan vas bunga kesayangannya. Memar-memar baru mulai menghiasi lengan dan kakinya, namun Rela tidak menyerah. Setiap kali ia jatuh, ia membayangkan Aris sedang duduk di meja gambarnya, menarik garis sketsa dengan presisi berkat mata yang ia berikan. Pemikiran itu adalah obat bagi setiap luka fisiknya. Sementara itu, di rumah sakit, Aris mengalami kemajuan yang luar biasa. Saat perban dibuka sepenuhnya, Aris berteriak kegirangan. Ia menatap tangannya, menatap langit-langit, dan menatap pepohonan di luar jendela dengan rasa haus yang luar biasa akan visual dunia. Namun, ketidakhadiran Rela mulai menciptakan celah di hatinya, celah yang kemudian perlahan diisi oleh sosok lain. Sheila, seorang asisten yang baru saja direkrut oleh firma arsitektur milik keluarga Aris untuk membantunya selama masa pemulihan, adalah wanita yang sangat cantik, cekatan, dan penuh perhatian. Sheila selalu ada di sana saat Aris membutuhkan seseorang untuk membacakan dokumen atau sekadar menemaninya berjalan-jalan di taman rumah sakit. "Anda memiliki mata yang sangat indah, Pak Aris," puji Sheila suatu sore saat mereka duduk di taman. Warnanya begitu jernih, seolah-olah mata itu memang diciptakan untuk melihat keindahan. Aris tersenyum bangga, tanpa menyadari ironi di balik pujian itu. "Terima kasih, Sheila. Aku merasa hidup kembali. Rasanya aku ingin segera kembali bekerja dan menciptakan karya terbesar dalam hidupku." Di apartemennya, Rela masih bergelut dengan kegelapan. Ia mulai belajar menggunakan tongkat dan membaca huruf Braille dengan bantuan seorang instruktur privat yang disumpah untuk tutup mulut. Ia juga mulai memakai kacamata hitam besar untuk menutupi matanya yang kini tampak kosong. Rela merencanakan sebuah kejutan. Ia akan menemui Aris tepat 3 bulan setelah operasi, saat ia sudah cukup mahir berjalan dan Aris sudah kembali bekerja. Namun, yang tidak disadari oleh Rela adalah bahwa komunikasi mereka melalui telepon perlahan berubah. Aris menjadi lebih singkat saat berbicara.
Ia lebih banyak menceritakan tentang proyek-proyek barunya dan betapa hebatnya Sheila dalam membantunya, daripada bertanya tentang kabar Rela atau kapan Rela akan pulang. Sheila sangat mengerti visiku, Rela. Dia punya selera estetika yang luar biasa, ucap Aris dalam salah satu percakapan telepon mereka. Rela merasakan firasat yang tidak enak, namun ia segera menepisnya. Itu hanya rasa takutku yang berlebihan karena aku tidak bisa melihatnya, pikir Rela berusaha menenangkan diri. Aris mencintaiku. Dia sudah berjanji akan menikahiku. Rela terus memotivasi dirinya. Ia berlatih berdandan dengan rabaan, memilih baju dengan bantuan label braille yang ia tempel di gantungan baju. Ia ingin tetap tampil cantik di depan Aris. Ia ingin membuktikan bahwa meski ia kehilangan penglihatan, ia tidak kehilangan jati dirinya. Tanpa disadari Rela, di luar sana, cahaya yang ia berikan kepada Aris mulai digunakan pria itu untuk menatap dunia yang berbeda, dunia yang tidak lagi menyertakan Rela di dalamnya. Pengorbanan sunyi Rela sedang menuju pada sebuah pertemuan yang akan menghancurkan hatinya lebih hebat daripada kecelakaan mobil manapun. 3 bulan adalah waktu yang cukup bagi Rela untuk memetakan kegelapan. Di apartemennya, ia belajar menghitung langkah, mengenali tekstur pakaian, dan memulas riasan wajah hanya dengan rabaan jemari. Hari ini, ia mengenakan gaun sutra biru langit, warna yang dulu selalu dikatakan Aris sangat cocok dengan binar matanya. Di balik kacamata hitam besar yang menutupi kekosongan di rongga matanya, jantung Rela berdegup kencang. Ia ingin mengejutkan Aris. Ia ingin membuktikan bahwa meski ia kehilangan penglihatannya, cintanya tetap utuh dan ia tetap wanita yang mandiri. Dengan bantuan taksi, Rela sampai di depan gedung pencakar langit milik keluarga Aris. Aroma kopi mahal dan wangi pengharum ruangan kelas atas menyambutnya saat ia melangkah masuk ke lobi. Menggunakan tongkat lipat yang ia sembunyikan dengan anggun, ia menaiki lift menuju lantai paling atas. Setiap denting lift terasa seperti detak jantungnya sendiri. "Selamat siang, saya Rela. Saya ingin bertemu Pak Aris," ucapnya pada sekretaris di depan ruangan. "Oh, Ibu Rela? Silakan masuk, Pak Aris sedang berada di dalam bersama asistennya." Rela membuka pintu jati besar itu perlahan. "Aris?" Suaranya lembut, bergetar oleh kerinduan yang membuncah. "Rela? Itu kamu?" Suara Aris terdengar berat, namun ada nada asing di sana, bukan kegembiraan murni, melainkan keterkejutan yang kaku. Rela melangkah masuk, mencoba mengarahkan wajahnya ke sumber suara. "Iya, ini aku. Aku sudah kembali dari Singapura. Maaf aku tidak mengabarimu, aku ingin memberikan kejutan." Namun, tidak ada langkah kaki yang berlari menyambutnya. Tidak ada pelukan hangat yang ia bayangkan selama berbulan-bulan. Yang ia dengar justru suara kursi yang bergeser pelan dan langkah kaki yang ragu-ragu. Kenapa kamu memakai kacamata hitam di dalam ruangan, Rela?" tanya Aris. Rela tersenyum tipis, tangannya gemetar saat ia perlahan melepas kacamata hitamnya. Ia membuka matanya. Mata itu masih ada di sana, namun tampak redup, tidak lagi memiliki binar kehidupan. Mata itu menatap kosong ke arah depan, tidak benar-benar fokus pada wajah Aris. Hening yang mematikan menyelimuti ruangan itu. "Aris, ada sesuatu yang harus kukatakan padamu tentang donor itu." "Tunggu, Aris, apakah ini klien yang kita tunggu?" Sebuah suara wanita yang asing, tinggi, dan sangat percaya diri memotong ucapan Rela. Bau parfum floral yang menyengat menusuk hidung Rela. "Bukan, Sheila. Ini Rela," jawab Aris hambar. "Oh, jadi ini Rela?" Suara wanita bernama Sheila itu mendekat. Rela bisa merasakan kehadiran fisik wanita itu yang seolah mengintimidasi ruangannya yang gelap. "Halo, Rela. Saya Sheila, asisten pribadi sekaligus partner desain Aris yang baru. Aris banyak bercerita tentangmu, tapi dia tidak bilang kalau kamu, memiliki kekurangan fisik." Rela merasa seperti disiram air es. "Kekurangan fisik? Aris?" Rela memanggil lagi, mencari kepastian. "Rela, dengar," Aris akhirnya bicara, langkah kakinya berhenti sekitar 1 meter di depan Rela. "Banyak yang berubah selama kamu tidak ada. Sejak aku bisa melihat lagi, aku menyadari betapa banyak keindahan dan peluang yang kulewatkan.
Aku butuh seseorang yang bisa menemaniku di depan publik, seseorang yang bisa membantuku melihat detail estetika yang rumit, seseorang yang lincah. Kamu bilang kamu ingin aku menjadi orang pertama yang kamu lihat, Aris. Kamu berjanji akan menikahiku, Rela mengingatkan dengan suara yang kini pecah oleh kepedihan. Itu sebelum aku tahu kamu akan kembali dalam keadaan seperti ini, ucap Aris dingin. Melihatmu sekarang, dengan tongkat dan tatapan kosong itu hanya mengingatkanku pada masa kegelapan yang ingin kulupakan. Aku tidak bisa hidup dengan pengingat akan kelemahan itu setiap hari. Sheila menyela dengan nada prihatin yang dibuat-buat. Sayang sekali ya, Aris. Padahal Rela cantik, tapi dalam bisnis kita, penampilan adalah segalanya. Kamu butuh seseorang yang bisa menjadi matamu, bukan seseorang yang justru harus kamu tuntun setiap saat. Kata-kata Sheila seperti sembilu yang menyayat jantung Rela. Menjadi matamu? Rela ingin berteriak bahwa dialah yang memberikan mata itu. Bahwa setiap cahaya yang masuk ke otak Aris saat ini adalah hasil dari kornea miliknya. Namun, harga diri Rela menahannya. Jika Aris tidak bisa mencintainya tanpa tahu rahasia itu, maka cintanya memang tidak pernah sejati. Jadi, ini keputusanmu, Aris? Karena aku tidak bisa lagi melihat kemewahanmu, aku tidak lagi berharga. Aris terdiam sebentar, lalu berkata dengan nada rendah, aku akan mengirimkan sejumlah uang ke rekeningmu sebagai bentuk terima kasihku atas semua dukunganmu dulu. Tapi untuk hubungan yang lebih jauh, sepertinya sudah tidak mungkin. Aku dan Sheila, kami sudah mulai menjalin hubungan yang lebih serius. Rela tidak menjawab. Ia perlahan memakai kembali kacamata hitamnya. Tangannya tidak lagi gemetar, ia menjadi kaku karena kemarahan yang membeku. Simpan uangmu, Aris, ucap Rela tenang namun tajam. Gunakan mata itu baik-baik untuk melihat wanita, sempurna, pilihanmu. Tapi ingatlah, keindahan yang kamu lihat hari ini adalah pinjaman. Dan suatu saat, kamu akan sadar betapa mahalnya harga yang harus kamu bayar untuk penglihatanmu ini. Rela berbalik, menggunakan tongkatnya dengan presisi yang mengejutkan Aris. Ia berjalan keluar dengan kepala tegak, meninggalkan Aris yang terpaku dan Sheila yang tersenyum kemenangan. Di lorong kantor yang dingin, Rela menyadari bahwa ia telah memberikan cahayanya kepada pria yang hatinya ternyata jauh lebih buta daripada dirinya. Seminggu setelah pertemuan menyakitkan di kantor Aris, dunia Rela terasa jauh lebih gelap daripada kebutaan fisik yang ia alami. Setiap sudut apartemennya kini menyimpan gema janji-janji Aris yang ternyata kosong. Namun, yang tidak disangka Rela adalah betapa cepat dan kejamnya Aris menghapus jejak kehadirannya. Pagi itu, ponsel Rela bergetar terus-menerus. Dengan bantuan fitur pembaca layar, ia mendengar notifikasi berita hiburan dan media sosial yang menandai namanya. Kabar telah menyebar luas. Arsitek muda berbakat Aris Wijaya mengumumkan hubungan spesial dengan partner bisnisnya, Sheila Amanda. Di dalam berita itu, Aris dikutip mengatakan bahwa Sheila adalah cahaya dan inspirasi yang membantunya bangkit dari masa kegelapan. Tidak ada satupun kata tentang Rela. Tidak ada penyebutan tentang wanita yang mendampinginya saat ia terpuruk, apalagi tentang siapa yang memberikan kornea mata itu. Aris seolah sengaja menghapus Rela dari sejarah hidupnya untuk menjaga citra barunya yang sempurna. Rela duduk di tepi tempat tidurnya, meremas spray dengan buku-buku jari yang memutih. Cahaya, bisik Rela getir. Dia menyebut wanita itu cahayanya, padahal dia melihat wajahnya dengan mataku. Kepedihan itu semakin memuncak ketika sore harinya, seorang kurir datang ke apartemen Rela. Bukan untuk membawa bunga atau surat permohonan maaf, melainkan sebuah kotak besar berisi barang-barang milik Rela yang tertinggal di rumah Aris. Di atas tumpukan baju dan buku itu, terdapat sebuah amplop coklat tebal. Rela meraba isi amplop itu. Lembaran kertas yang terasa kaku dan dingin. Dengan tangan gemetar, ia menggunakan aplikasi pemindai di ponselnya untuk membaca isi surat tersebut. Ini adalah cek sebesar 500 juta rupiah. Anggap saja ini sebagai biaya penggantian atas waktu dan perhatian yang kamu berikan selama aku sakit. Aku harap kamu bisa memulai hidup baru dengan ini dan mendapatkan perawatan terbaik untuk matamu. Tolong, jangan hubungi aku lagi. Aku ingin fokus pada masa depanku bersama Sheila. Aris. Rela tertawa, suara tawanya pecah menjadi isak tangis yang mengerikan.
Aris mencoba membeli pengorbanannya dengan uang. Pria itu menganggap penglihatan, cinta, dan bagian tubuh yang ia berikan bisa diuangkan seperti transaksi bisnis. Sementara itu, di sebuah restoran mewah di pusat kota, Aris dan Sheila sedang merayakan peluncuran proyek besar mereka. Aris tampak sangat mempesona dengan setelan jas mahal. Ia memandang Sheila dengan penuh kekaguman melalui mata yang jernih, mata yang pernah menangis di pelukan Rela. "Kamu terlihat luar biasa malam ini, Sheila," puji Aris sambil menyesap anggurnya. Sheila tersenyum manja, membetulkan letak rambutnya. "Terima kasih, sayang. Aku senang kamu akhirnya melepaskan beban masa lalumu. Rela itu, dia hanya akan menghambat kariermu. Orang-orang di level kita tidak seharusnya dikasihani karena pasangan yang cacat." Aris terdiam sejenak. Ada secercah rasa bersalah yang melintas di benaknya saat mendengar kata cacat, namun ia segera menepisnya. Ia merasa berhak untuk bahagia setelah penderitaan panjangnya dalam kegelapan. Ia meyakinkan diri sendiri bahwa uang yang ia kirimkan sudah lebih dari cukup untuk menebus segalanya. Namun, pengkhianatan itu belum selesai. Malam itu, Aris mengunggah foto mesra mereka di akun media sosialnya dengan caption, "Akhirnya bisa melihat dunia yang sebenarnya dengan orang yang tepat." Rela, yang mendapatkan laporan dari sahabatnya tentang unggahan tersebut, merasakan sesak di dadanya yang tak tertahankan. Ia menyadari bahwa Aris bukan hanya mengkhianati cintanya, tapi juga menghina pengorbanannya. Aris menganggap kebutaan Rela sebagai sesuatu yang memalukan, sebuah noda dalam hidupnya yang baru dan gemerlap. "Dia malu padaku," ucap Rela pada sahabatnya, Lisa, yang datang menghiburnya. "Dia menggunakan mataku untuk mencari wanita yang lebih pantas bersanding dengannya secara fisik." "Rela, beritahu dia yang sebenarnya. Bongkar rahasia donor itu," seru Lisa geram. "Biar dia tahu bahwa wanita yang dia hina ini adalah orang yang memberikan nyawa pada penglihatannya." Rela menggeleng perlahan, air mata mengalir dari balik kacamata hitamnya. "Tidak, Lisa. Jika aku memberitahunya sekarang, dia akan kembali padaku karena rasa bersalah, bukan karena cinta. Aku tidak butuh belas kasihan dari orang serendah dia." Rela berdiri, melangkah menuju jendela apartemennya. Meski ia tidak bisa melihat pemandangan kota di bawah sana, ia bisa merasakan angin malam yang dingin. Di dalam kegelapannya, sebuah tekad baru mulai tumbuh. Biarkan dia menikmati keindahan itu sebentar lagi, bisik Rela dingin. Dia berpikir dia telah memenangkan segalanya, padahal dia baru saja kehilangan satu-satunya orang yang mencintainya tanpa syarat. "Aku tidak akan hancur karena ini. Jika aku bisa memberikan cahaya pada orang lain, aku pasti bisa menemukan cahaya untuk diriku sendiri, bahkan tanpa mata." Babak pengkhianatan ini telah mencapai puncaknya. Aris telah memilih jalannya, meninggalkan Rela dalam kesunyian yang menyakitkan. Namun, Aris tidak sadar bahwa benih keadilan mulai tertanam justru di saat Rela memutuskan untuk berhenti menangis. 1 bulan sejak pengumuman hubungan Aris dan Sheila, nama Rela seolah benar-benar terhapus dari pergaulan sosial kalangan arsitek elit kota itu. Aris kini sering muncul di majalah gaya hidup, memamerkan prestasinya sekaligus kemesraannya dengan Sheila. Di sisi lain, Rela menghabiskan hari-harinya dalam kesunyian apartemennya, ditemani oleh denting piano yang mulai ia pelajari kembali untuk menenangkan saraf-sarafnya yang tegang. Suatu sore, bel pintu apartemen Rela berbunyi. Lisa, sahabatnya, masuk dengan langkah yang terdengar ragu-ragu. Rela yang sedang duduk di sofa, menyesap teh hangatnya, bisa merasakan kegelisahan dari suara napas Lisa. "Ada apa, Liz? Kamu terdengar seperti baru saja melihat hantu," ucap Rela dengan senyum tipis yang dipaksakan. Lisa terdiam cukup lama sebelum akhirnya meletakkan sebuah benda berbahan kertas tebal dan wangi di atas meja kopi di depan Rela. "Ada kiriman paket untukmu, Rela. Dari kantor Aris." Jari-jari Rela meraba permukaan meja sampai ia menyentuh amplop besar berpita satin. Ia membukanya dengan perlahan. Tekstur kertasnya sangat mahal, dengan ukiran emboss yang timbul di permukaannya. Rela menggunakan aplikasi pembaca teks di ponselnya untuk memindai isi undangan tersebut. Suara datar dari mesin pembaca itu bergema di ruangan. "Dengan penuh kebahagiaan, kami mengundang Anda dalam perayaan suci pernikahan Aris Wijaya dan Sheila Amanda. Sabtu, 25 Mei,
pukul 19 WIB, di Grand Ballroom Hotel Mulia. Rela merasa jantungnya berhenti berdetak sesaat. Hanya dalam waktu sesingkat ini, Aris benar-benar terburu-buru untuk meresmikan hubungannya, seolah ingin segera mengunci masa lalunya bersama Rela di dalam peti mati yang dalam. Dia gila, desis Lisa geram. Dia benar-benar mengirimkan undangan pernikahannya padamu? Setelah semua yang dia lakukan? Ini penghinaan, Rela. Dia ingin memamerkan kemenangannya padamu yang dia anggap tidak berdaya. Rela terdiam, jemarinya mengusap ukiran nama Aris pada undangan itu. Mata yang kini membaca nama itu, mata yang kini menatap wajah Sheila dengan penuh cinta, adalah matanya. Ironi itu terasa seperti duri yang menusuk tenggorokannya. Dia ingin aku datang, Liz, ucap Rela pelan, suaranya tenang namun mengandung getaran yang dalam. Dia ingin membuktikan pada dirinya sendiri bahwa dia tidak lagi merasa bersalah. Dengan mengundangku, dia ingin menunjukkan bahwa aku hanyalah masa lalu yang menyedihkan, yang sudah dia santuni dengan uangnya. Jangan datang, Rela. Tolong, jangan sakiti dirimu sendiri lebih jauh, bujuk Lisa. Rela bangkit dari sofanya, berdiri tegak tanpa bantuan tongkat untuk sesaat, hasil dari latihan kerasnya selama berminggu-minggu. Tidak, Liz, aku akan datang. Tapi bukan sebagai wanita malang yang butuh belas kasihan. Aku akan datang untuk memberikan penghormatan terakhir pada mataku. Rela menyadari bahwa selama ini ia meratapi pengkhianatan Aris, namun ia lupa bahwa ia juga harus menghargai pengorbanannya sendiri. Ia ingin hadir di sana, berdiri di ruangan yang sama dengan mata yang pernah menjadi bagian dari tubuhnya, untuk memastikan bahwa ia benar-benar telah melepaskan segalanya. Malam-malam menuju hari pernikahan itu menjadi masa transformasi bagi Rela. Ia memesan sebuah gaun khusus melalui bantuan Lisa, gaun berwarna hitam pekat, bukan sebagai tanda duka, melainkan sebagai simbol keanggunan dalam kegelapan. Ia berlatih berjalan dengan lebih stabil, belajar mengoordinasikan pendengarannya untuk mengenali ruang yang luas. Di tempat lain, Aris sedang sibuk dengan persiapan terakhir. Sheila menuntut segala hal yang paling mewah dan paling cantik. Aku ingin semuanya sempurna, Aris. Aku ingin semua orang melihat bahwa aku adalah pengantin paling cantik yang pernah kamu lihat, ucap Sheila sambil bergelayut di lengan Aris. Aris tersenyum, namun ada sesuatu yang mengganjal di hatinya setiap kali Sheila menyebut kata, lihat. Terkadang, saat ia bercermin di malam hari, ia merasa tatapan matanya sendiri terasa asing. Seolah-olah ada sepasang mata lain yang sedang menatapnya balik dengan penuh kekecewaan dari balik cermin. Namun, setiap kali perasaan itu muncul, ia segera menenggelamkannya dalam tumpukan rencana masa depannya yang gemerlap bersama Sheila. Apakah kamu benar-benar mengirim undangan itu pada Rela? Tanya Aris ragu suatu malam. Tentu saja, jawab Sheila santai sambil mengikir kuku. Kita harus menunjukkan bahwa kita tidak punya dendam. Lagi pula, bukankah kamu sudah memberinya uang yang sangat banyak? Dia seharusnya berterima kasih karena masih diingat. Aris terdiam. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa apa yang dikatakan Sheila benar. Bahwa ia telah melakukan kewajibannya sebagai mantan kekasih yang baik. Namun, ia tidak tahu bahwa undangan yang ia kirimkan adalah sumbu yang akan meledakkan kebenaran yang selama ini terkubur rapat. Rela telah membulatkan tekad. Ia akan hadir di pesta itu. Ia akan membawa rahasianya bersamanya, bukan untuk dibongkar, karena ia masih terlalu mulia untuk itu. Namun takdir memiliki caranya sendiri untuk menyingkap tabir. Di dalam kegelapannya, Rela mulai merasakan kekuatan baru. Kekuatan seseorang yang tidak lagi memiliki beban untuk kehilangan apapun. Persiapkan dirimu, Liz, ucap Rela pada malam sebelum hari besar itu. Kita akan pergi ke pesta pernikahan itu. Dan aku ingin kamu memastikan satu hal, pastikan aku terlihat paling tegar di antara semua orang yang bisa melihat. Undangan itu tergeletak di meja, kini tidak lagi terasa berat bagi Rela. Ia telah siap menghadapi cahaya yang pernah ia berikan, meski ia tahu cahaya itu tidak akan pernah lagi menyinarinya. Lantai ballroom Hotel Mulia dilapisi karpet beludru merah yang begitu tebal, hingga suara langkah kaki hampir tidak terdengar. Aroma ribuan bunga lili dan mawar putih memenuhi udara, bercampur dengan bau parfum mahal dari ratusan tamu undangan kelas atas. Musik kamar yang lembut mengalun dari sudut ruangan, menciptakan suasana romantis yang megah.
Namun bagi Rela, ruangan itu terasa seperti labirin sensorik yang mengancam ketenangannya. Rela berdiri di ambang pintu besar, jemarinya menggenggam erat lengan Lisa. Ia mengenakan gaun hitam off-shoulder yang membalut tubuhnya dengan sempurna. Rambutnya disanggul modern, menyisakan beberapa helai yang membingkai wajahnya yang pucat namun tegas. Kacamata hitam bermerek yang ia kenakan tampak seperti aksesori mode kelas atas, menyembunyikan kenyataan pahit di baliknya. Semua orang menoleh padamu, Rela, bisik Lisa rendah. Kamu terlihat luar biasa. Jauh lebih anggun daripada Sheila. Rela hanya tersenyum tipis. Bimbing aku masuk, Liz. Aku ingin berdiri di tempat yang bisa membuatku merasakan mereka. Mereka berjalan perlahan menembus kerumunan. Rela telah berlatih berjam-jam untuk ini, kepalanya tegak, langkahnya stabil, dan ia tidak menggunakan tongkat. Ia mengandalkan tekanan lengan Lisa dan gema suara di sekitarnya untuk menentukan arah. Di tengah ruangan, ia berhenti. Ia bisa merasakan intensitas cahaya lampu kristal yang menggantung di langit-langit, sebuah sensasi hangat yang samar di kulit wajahnya. Di atas pelaminan, Aris berdiri dengan gagah. Ia sedang tertawa menanggapi ucapan salah satu koleganya saat matanya menangkap sosok wanita berbaju hitam di kejauhan. Tawanya terhenti seketika. Jantungnya berdegup aneh. Ada sesuatu pada cara wanita itu berdiri, begitu tenang, begitu dingin, yang membuatnya merasa terintimidasi di hari kemenangannya sendiri. "Siapa yang kamu lihat, Aris?" tanya Sheila, yang tampak seperti putri dari negeri dongeng dengan gaun putih berekor panjang yang bertabur kristal Swarovski. "Rela dia datang," jawab Aris pendek. Sheila mencibir, matanya menyipit sinis. Berani sekali dia datang ke sini dengan baju hitam seperti sedang melayat. Benar-benar tidak tahu sopan santun. Tapi biarlah, biarkan dia melihat betapa mewahnya hidup kita sekarang. Aris tidak menyahut. Ia terus menatap Rela. Ia melihat bagaimana Rela berinteraksi dengan beberapa tamu yang menyapanya. Rela menjawab dengan tenang, tanpa ada tanda-tanda kesedihan atau ketergantungan. Aris merasa ada yang salah. Mengapa wanita yang seharusnya hancur karena kebutaan dan pengkhianatannya justru terlihat begitu berkuasa? Saat sesi bersalaman dimulai, Rela meminta Lisa membimbingnya ke arah pelaminan. Ini adalah bagian tersulit. Ia harus menaiki 3 anak tangga kecil. Dengan ketepatan yang luar biasa, ia berhasil mencapainya. Kini, Rela berdiri tepat di depan Aris. Aroma parfum Aris yang sangat ia kenal menyeruak masuk ke indera penciumannya, membawa kembali ribuan kenangan tentang pelukan dan janji-janji di masa lalu. Rela mengulurkan tangannya yang terbalut sarung tangan renda hitam. "Selamat atas pernikahanmu, Aris," ucap Rela. Suaranya jernih, tidak bergetar sedikit pun. Aris menyambut tangan itu. Tangannya gemetar. "Terima kasih sudah datang, Rela. Aku tidak menyangka kamu akan sekuat ini." Rela mendekat, membisikkan sesuatu yang hanya bisa didengar oleh Aris. "Gunakan mata itu dengan bijak, Aris. Jangan biarkan dia melihat hal-hal yang tidak pantas, karena mata itu pernah digunakan untuk mencintai dengan tulus." Aris terpaku. Kalimat itu terasa seperti kutukan sekaligus peringatan yang sangat dalam. Sebelum ia sempat membalas, Rela sudah beralih ke Sheila. "Selamat, Sheila. Kamu mendapatkan pria yang kamu inginkan," ucap Rela datar. Sheila tertawa kecil, suara tawanya terdengar merendahkan. "Tentu saja. Dan aku akan menjaganya jauh lebih baik daripada kamu. Kamu lihat gaun ini? Kamu lihat dekorasi ini? Ini adalah dunia Aris sekarang. Dunia yang tidak akan pernah bisa kamu lihat lagi seumur hidupmu." Rela hanya tersenyum tenang menanggapi hinaan itu. "Melihat bukan hanya soal mata, Sheila, tapi soal hati. Dan aku kasihan padamu, karena meskipun matamu sehat, kamu tidak akan pernah bisa melihat kebenaran yang ada di depan wajahmu sendiri." Rela berbalik dan turun dari pelaminan dengan bantuan Lisa. Ia telah melakukan apa yang harus ia lakukan. Ia telah memberikan perpisahan pada bagian tubuhnya yang kini terjebak dalam kehidupan yang penuh kepalsuan. Namun, suasana pesta yang seharusnya tetap ceria itu tiba-tiba berubah tegang. Di salah satu meja VIP, seorang pria parubaya dengan setelan jas rapi terus menatap Aris dan Rela dengan pandangan tak percaya. Pria itu adalah Dr. Gunawan,
dokter yang melakukan operasi transplantasi kornea mereka, yang hadir karena ia adalah teman lama ayah Aris. Dr. Gunawan menatap Aris yang sedang berpelukan mesra dengan Sheila, lalu beralih menatap Rela yang berdiri sendirian di sudut ruangan dengan martabat yang luar biasa. Hati nuraninya bergejolak. Ia melihat pengkhianatan yang begitu telanjang, dan ia tahu, ia memegang kunci yang bisa menghancurkan seluruh sandiwara ini. Cukup, bisik Dr. Gunawan pada dirinya sendiri. Kebenaran tidak boleh dikubur sedalam ini hanya demi orang yang tidak tahu berterima kasih. Saat pembawa acara mempersilakan perwakilan keluarga atau kerabat untuk memberikan ucapan selamat di podium, Dr. Gunawan berdiri. Ia berjalan menuju panggung dengan langkah mantap, melewati Rela yang tidak menyadari kehadirannya. Aku akan mengakhiri kegelapan ini, gumam sang dokter saat ia menerima mikrofon. Suasana ballroom mendadak hening ketika Dr. Gunawan berdiri di podium. Aris dan Sheila tersenyum ramah, menyangka sang dokter akan memberikan pidato pernikahan yang penuh pujian tentang ketegaran Aris melewati masa butanya. Aris bahkan sempat mengangguk hormat, merasa bangga karena dokter yang menyelamatkannya hadir di hari bahagianya. Dr. Gunawan membetulkan kacamatanya, menatap tajam ke arah Aris yang berdiri sombong di samping Sheila yang tampak mempesona namun angkuh. Selamat malam hadirin sekalian, suara Dr. Gunawan menggema, berat dan penuh wibawa. Saya berdiri di sini bukan sebagai tamu biasa. Saya adalah dokter bedah saraf mata yang menangani kasus Aris Wijaya dari kegelapan total hingga ia bisa melihat kembali keindahan dunia dan kecantikan pengantinnya malam ini. Tepuk tangan meriah membahana. Sheila tersenyum lebar, merasa mendapat pengakuan publik. Namun, Dr. Gunawan mengangkat tangan, meminta ketenangan. Selama ini, dunia mengenal Aris sebagai pejuang yang mendapatkan keajaiban donor anonim. Namun, sebagai dokter yang memegang sumpah, hati nurani saya tidak bisa diam melihat pengkhianatan terhadap pengorbanan yang begitu suci. Dr. Gunawan menjeda, matanya beralih ke sudut ruangan, ke arah Rela yang berdiri kaku dalam kegelapannya. Aris mulai merasa tidak enak. Jantungnya berdegup kencang secara tidak wajar. Dokter, apa yang Anda lakukan? Bisiknya dari pelaminan, namun suaranya tenggelam oleh pengeras suara. Aris, lanjut Dr. Gunawan, suaranya kini terdengar seperti guntur. Mata yang kamu gunakan untuk menatap istrimu saat ini, mata yang kamu gunakan untuk memandang rendah wanita yang menunggumu dengan setia, bukanlah milik orang asing yang meninggal dalam kecelakaan. Mata itu adalah milik wanita yang kamu usir dari hidupmu karena dia cacat. Seluruh ruangan mendadak senyap. Angin AC yang dingin seolah membeku. Para tamu saling berbisik, menciptakan gumaman yang mencekam. Apa maksud Anda, Dok? Teriak Sheila, wajahnya mulai memerah karena malu dan marah. Jangan bicara sembarangan di pernikahan kami. Dr. Gunawan merobek amplop medis yang ia bawa dan menunjukkannya ke arah kamera layar besar di belakang panggung. Gambar dokumen resmi transplantasi itu muncul, memperlihatkan nama pendonor dan penerima dengan sangat jelas. Pendonor, Rela Anindya. Penerima, Aris Wijaya. Rela Anindya tidak pernah pergi ke Singapura untuk urusan bisnis, Dr. Gunawan melanjutkan dengan nada pedih. Dia berada di ruang operasi yang sama denganmu, Aris. Di meja sebelahmu. Dia memberikan kornea matanya sendiri, satu-satunya cahaya yang ia miliki, agar kamu bisa kembali menggambar, agar kamu bisa kembali hidup. Dia memilih menjadi buta selamanya agar kamu tidak perlu merasakan kegelapan lagi. Gelas anggur di tangan Aris jatuh dan pecah berkeping-keping di lantai marmer. Bunyi pecahan itu terdengar sangat nyaring di tengah keheningan yang mematikan. Wajah Aris mendadak pucat pasi, seperti mayat. Ia menatap telapak tangannya, lalu meraba matanya sendiri dengan gemetar. Mata yang jernih ini, mata yang ia banggakan ini, adalah milik Rela. Oh? Bisik Aris, suaranya hilang di tenggorokan. Pandangan semua orang kini tertuju pada Rela. Wanita berbaju hitam itu berdiri diam, air mata mengalir dari balik kacamata hitamnya, membasahi pipinya yang pucat. Ia tidak menyangka rahasia ini akan terbongkar dengan cara yang begitu brutal di depan umum. Sheila berteriak histeris, "Ini bohong. Ini pasti konspirasi untuk menjatuhkan nama baik kami. Aris, katakan ini bohong." Namun Aris tidak mendengar Sheila. Dunianya seolah runtuh untuk kedua kalinya.
Ia teringat kembali kata-kata Rela di kantornya, keindahan yang kamu lihat hari ini adalah pinjaman. Ia juga teringat bisikan Rela di pelaminan tadi, mata itu pernah digunakan untuk mencintai dengan tulus. Kini ia mengerti. Setiap kali ia menatap cermin, yang ia lihat adalah pengorbanan Rela. Setiap kali ia memuji kecantikan Sheila, ia melakukannya dengan alat penglihatan wanita yang ia campakkan. Rasa malu yang luar biasa menghantam dadanya seperti palu godam. Dr. Gunawan turun dari podium, meninggalkan mikrofon yang masih menyala, menciptakan dengungan panjang yang menyakitkan telinga. Aris, Dr. Gunawan berhenti di depan pelaminan, menatap Aris dengan hina. Kamu pikir kamu sudah bisa melihat? Tapi kenyataannya, hatimu jauh lebih buta daripada pasien manapun yang pernah saya tangani. Kamu tidak layak memiliki cahaya itu. Rela, yang merasa tidak sanggup lagi berada di sana, berbalik dengan cepat. Lisa, bawa aku pergi. Sekarang, pintanya dengan suara parau. Lisa dengan sigap menuntun Rela keluar dari gedung. Para tamu memberikan jalan, menatap Rela dengan pandangan penuh hormat sekaligus iba yang mendalam. Mereka kini tahu siapa pahlawan yang sebenarnya di ruangan itu. Aris mencoba melangkah turun dari pelaminan, mencoba mengejar bayangan hitam yang mulai menghilang di pintu keluar. Rela, tunggu. Rela, teriaknya putus asa. Namun, langkahnya tertahan oleh gaun putih Sheila yang tersangkut di kakinya. Sheila memegang lengannya dengan kencang, menangis dan mengumpat, berusaha menyelamatkan sisa-sisa harga dirinya yang hancur. Aris menepis tangan Sheila dengan kasar, namun Rela sudah jauh. Di luar, hujan mulai turun, membasahi aspal yang hitam. Rela masuk ke dalam mobil, meninggalkan kemewahan yang kini terasa seperti sampah. Di dalam mobil, ia melepas kacamata hitamnya dan menangis terseduh-seduh. Bukan karena kehilangan Aris, tapi karena ia menyadari bahwa mata yang ia berikan kini telah ternoda oleh pemandangan yang paling buruk di dunia, pengkhianatan manusia. Malam itu, pernikahan termewah tahun ini berubah menjadi tragedi paling memalukan dalam sejarah sosial kota itu. Aris berdiri terpaku di tengah ballroom yang mulai ditinggalkan tamu, menyadari bahwa ia telah membuang permata demi segumpal kerikil yang berkilau. Keheningan yang menyusul setelah pengungkapan Dr. Gunawan di gedung pernikahan terasa lebih memekakkan telinga daripada ledakan bom. Para tamu undangan mulai meninggalkan ballroom dengan bisikan-bisikan tajam yang menyayat harga diri Aris. Sheila berdiri di tengah pelaminan, wajahnya yang cantik kini merah padam karena amarah dan malu yang luar biasa. Ia mencoba meraih lengan Aris, namun Aris menepisnya dengan kasar seolah sentuhan Sheila adalah api yang membakar kulitnya. Aris, mau kemana kamu? Jangan dengarkan dokter tua itu. Dia hanya ingin menghancurkan hari kita, teriak Sheila histeris. Aris tidak menoleh. Ia berlari keluar gedung, menembus hujan deras yang mulai mengguyur kota. Jas mahalnya basah kuyup, namun ia tidak peduli. Ia berlari mengejar mobil Rela yang sudah lama menghilang di kegelapan malam. Ia terjatuh di aspal yang dingin, tersungkur dengan napas yang memburu. Ia menyentuh kelopak matanya dengan tangan gemetar. Mata Rela. Di bawah rintik hujan, Aris menangis terseduh-seduh. Kini, setiap kali ia berkedip, ia merasa seperti sedang mengkhianati bagian tubuh wanita yang paling mencintainya. Bayangan Rela yang berjalan tertatih dengan tongkat di kantornya dulu kembali menghantam benaknya. Bagaimana bisa ia begitu buta secara batin hingga menghina wanita yang telah memberikan penglihatannya sendiri untuknya? Malam itu, Aris tidak pulang ke rumah barunya bersama Sheila. Ia berkendara tanpa arah, menatap dunia melalui kornea mata Rela. Segala keindahan arsitektur kota yang dulu ia puja kini tampak menjijikkan. Lampu-lampu jalan, gedung-gedung tinggi, dan reklame mewah yang ia desain terasa seperti monumen kegagalannya sebagai manusia. Keesokan harinya, skandal itu meledak di seluruh media nasional. Arsitek terkenal menikah di atas pengorbanan tragis mantan kekasih. Saham firma arsitektur keluarga Aris anjlok seketika. Klien-klien besar membatalkan kontrak mereka, enggan bekerja sama dengan pria yang dianggap tidak memiliki moral. Sheila, yang hanya mencintai status dan kekayaan Aris, mulai menunjukkan wajah aslinya. Di apartemen mewah mereka, ia terus mengumpat. Ini semua salahmu, Aris. Kenapa kamu tidak bilang kalau mata itu dari dia? Sekarang reputasiku hancur. Aku tidak bisa keluar rumah tanpa dicemooh orang,
teriak Sheila sambil membanting tas bermereknya. Aris menatap Sheila dengan tatapan kosong. Kamu hanya peduli pada reputasimu, Sheila? Kamu tidak peduli bahwa ada seorang wanita yang sekarang hidup dalam kegelapan abadi karena aku. Itu pilihannya sendiri. Bukan salahku, sahut Sheila tajam. Aris tersenyum getir. Ia menyadari bahwa Rela benar, meskipun Sheila memiliki mata yang indah, hatinya buta total. Aris bangkit dan mengambil kunci mobilnya. Kita selesai, Sheila? Pernikahan ini adalah kesalahan terbesar dalam hidupku. Aris mendatangi apartemen Rela setiap hari selama seminggu penuh. Ia membawa bunga, surat permohonan maaf, dan bahkan mencoba berlutut di depan pintunya. Namun, pintu itu tetap tertutup rapat. Lisa, yang selalu berjaga di sana, hanya memberikan tatapan penuh kebencian. Pergi, Aris, ucap Lisa dingin suatu sore. Kamu sudah memberikan uangmu, bukan? Itu yang kamu anggap sebagai penebusan. Sekarang biarkan Rela tenang. Dia tidak butuh matanya kembali jika itu berarti dia harus melihat wajahmu lagi. Lisa, tolong, aku ingin memberikan segalanya untuknya. Aku akan membiayai pengobatan terbaik di dunia. Aku akan memberikan seluruh hartaku, pinta Aris putus asa. Terlambat, jawab Lisa singkat sebelum menutup pintu. Di dalam apartemen, Rela duduk di dekat jendela, mendengarkan suara hujan dan rintihan Aris dari balik pintu. Hatinya tidak lagi terasa sakit seperti dulu, yang tersisa hanyalah kekosongan yang damai. Ia tidak dendam, namun ia juga tidak bisa memaafkan dengan cara kembali pada Aris. Rela mulai belajar untuk mencintai kegelapannya. Ia menyadari bahwa dalam kegelapan ini, ia tidak perlu melihat kepalsuan dunia. Ia mulai aktif di Yayasan Tunanetra, menyumbangkan uang pemberian Aris untuk membantu orang-orang yang senasib dengannya. Ia menemukan bahwa cahayanya tidak hilang, cahaya itu hanya berpindah dari matanya ke dalam jiwanya. Sementara itu, Aris hidup dalam siksaan batin yang tak berujung. Setiap kali ia melihat sketsa bangunannya, ia melihat bayangan Rela. Setiap kali ia menutup mata untuk tidur, ia merasa bersalah karena ia bisa bermimpi dalam warna, sementara Rela bermimpi dalam hitam. Penyesalannya adalah penjara yang tidak memiliki kunci, sebuah hukuman yang jauh lebih berat daripada kebutaan fisik manapun. 2 tahun telah berlalu sejak malam kelam di gedung pernikahan itu. Nama Aris Wijaya kini hanya menjadi catatan kaki yang memalukan dalam dunia arsitektur. Firma keluarganya bangkrut setelah ditinggalkan klien, dan pernikahannya dengan Sheila hanya bertahan 6 bulan. Sheila pergi setelah menyadari bahwa kekayaan Aris telah menguap untuk membayar denda kontrak dan biaya hukum. Aris kini hidup dalam kesendirian, bekerja sebagai juru gambar lepas di sebuah kota kecil, jauh dari gemerlap ibu kota yang dulu memujanya. Setiap pagi, Aris melakukan satu ritual yang sama, ia menatap cermin dan menyentuh kelopak matanya. Ia masih melihat dunia dengan mata Rela, namun dunia itu tak lagi indah baginya. Ia merasa seperti pencuri yang membawa barang curian paling berharga di wajahnya. Sementara itu, di pusat kota, sebuah yayasan rehabilitasi tunanetra baru saja meresmikan gedung pusat seni mereka. Sosok wanita yang memotong pita peresmian itu tampak luar biasa. Rela Anindya berdiri dengan anggun, tanpa kacamata hitam. Matanya yang coklat jernih kini kembali bersinar, menatap kerumunan dengan fokus yang tajam. 6 bulan yang lalu, Rela mendapatkan keajaiban yang tak terduga. Seorang donor kornea dari luar negeri, yang tersentuh oleh kisah pengorbanannya yang viral, secara spesifik meminta agar korneanya diberikan kepada Rela jika ia meninggal dunia. Operasi itu sukses besar. Takdir seolah ingin membayar tunai ketulusan hati Rela. Ibu Rela, bagaimana perasaan Anda bisa melihat kembali karya-karya indah di yayasan ini? Tanya seorang wartawan. Rela tersenyum, sebuah senyuman yang kini benar-benar sampai ke matanya. Melihat bukan lagi soal apa yang tertangkap oleh retina saya, jawabnya tenang. 2 tahun dalam kegelapan mengajari saya bahwa cahaya sejati ada pada ketulusan. Saya bersyukur bisa melihat lagi, tapi saya lebih bersyukur karena saya pernah buta dan berhasil melihat siapa yang benar-benar layak ada di samping saya. Di sudut kerumunan, seorang pria dengan jaket kumal dan topi yang ditarik rendah memperhatikan Rela dari kejauhan. Itu Aris. Ia datang hanya untuk melihat dari jauh, memastikan bahwa wanita yang ia hancurkan telah bangkit kembali.
Melihat Rela tertawa, melihat mata itu kembali bersinar dengan kehidupan, Aris merasakan sesak yang luar biasa di dadanya. Ia ingin berlari ke sana, berlutut, dan memohon ampun untuk ribuan kalinya. Namun, langkahnya terhenti saat melihat seorang pria tegap, seorang dokter muda yang selama ini membantu pemulihan Rela, mendekat dan menggandeng tangan Rela dengan penuh hormat dan kasih sayang. Rela tampak sangat bahagia. Ia tidak lagi membutuhkan Aris. Ia tidak lagi membutuhkan permintaan maafnya. Aris menyadari sebuah kebenaran pahit. Rela telah mendapatkan kembali penglihatannya, sementara Aris akan selamanya buta terhadap kedamaian. Meskipun Aris memiliki mata secara fisik, ia kehilangan kemampuan untuk menatap masa depan tanpa rasa malu. Rela berbalik arah, seolah merasakan kehadiran seseorang yang ia kenal. Matanya sempat menyapu kerumunan dan berhenti sejenak di arah Aris berdiri. Namun, ia tidak berhenti. Ia terus berjalan maju, berbicara dengan rekan-rekannya, meninggalkan masa lalunya yang kelam di belakang. Bagi Rela, Aris hanyalah bayang-bayang dari masa lalu yang sudah lama pudar. Keadilan telah terpenuhi dengan caranya yang paling puitis. Rela mendapatkan kembali cahayanya karena kebaikannya, sementara Aris harus menghabiskan sisa hidupnya melihat dunia melalui pengingat permanen akan pengkhianatannya. Rela kini tahu bahwa pengorbanan yang tulus tidak akan pernah berakhir dengan sia-sia. Di bawah sinar matahari sore yang hangat, ia melangkah menuju babak baru hidupnya, sebuah hidup yang kini ia jalani dengan mata terbuka lebar, baik secara fisik maupun batin. Tamat.